klarifikasi dari Hotman Paris. Hari ini tanggal 20 Februari 2023 beredar di YouTube maupun di media tertentu, katanya dalam sidang perkara pidana dengan terdakwa Irjen Pol Teddy Minahasa, seolah-olah Hotman Paris dimarahin dan hendak diusir oleh hakim. Itu berita tidak benar. Yang benar fakta kejadiannya adalah bahwa tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa itu ada 3 kantor pengacara. Satu kantor pengacara Hotman Paris, yang kedua tim pengacara Ronald, yang ketiga tim pengacara dari FHP atau Faisal. Yang terjadi adalah bahwa hakim marah sama Faisal, bukan sama Hotman Paris. Kenapa hakim marah sama Faisal? Karena Faisal tiba-tiba mengajukan keberatan atas pertanyaan jaksa yang cenderung diulang-ulang dan sudah ditanyakan sebelumnya, ya. Dan Faisal itu bukan dari kantor Hotman Paris dan juga bukan yang jelas bukan dari kantor pengacara Hotman Paris, punya kantor pengacara tersendiri. Dan yang dia lakukan pun hanya sebatas karena dia menyela jaksa, protes atas pertanyaan jaksa, dan itu sering terjadi dalam setiap perkara. Tapi yang pasti, untuk musuh-musuh gua yang langsung senang dengar berita itu, yang dimarahin oleh hakim bukan Hotman Paris dan juga bukan asisten Hotman Paris, dan melainkan dari kantor pengacara lain yang kebetulan juga satu tim, yaitu dari kantor pengacara FHP atau Faisal, ya. Jadi musuh-musuh saya yang selalu ingin agar Hotman jatuh, jangan senang dulu. Hotman itu pintar, nanya pun selalu sopan tapi berbobot, ya. Jadi sekali lagi, tidak benar adanya berita seolah-olah Hotman Paris maupun asisten Hotman Paris dimarahin oleh hakim atau diancam diusir dari sidang dalam perkara Teddy Minahasa. Yang dimarahin oleh hakim adalah pengacara lain, memang juga kuasa hukum dari Teddy Minahasa, tapi bukan Hotman dan juga bukan anak buah Hotman. Oke, jelas ya musuh-musuhku? Tenang aja deh, lu gak akan bisa deh. Aku sangat hati-hati dan sangat smart. Salam Hotman Paris. Ini memang ini kayaknya harus pick up lah gitu, makanya aku sampaikan tentang bagaimana cara menarik tadi. Nggak boleh begitu, harus melalui pengadilan, tapi bukan digugat lagi kan gitu, tinggal minta permohonan penetapan eksekusi. Penetapan aja. Iya, betul. Tapi kan itu nggak pernah. Lalu kemudian kalau kita bicara SOP-nya kan, sebenarnya Perkap Kapolri sudah mengatur tentang mekanisme penarikan juga kan. Iya, sudah ada. Sudah ada. Kalau orang ingat dulu pernah tuh brief Ambarita ya, kan pernah itu pas lagi patroli ada kolektor yang menarik kan. Iya kan, diapain itu? Diamankan ya. Tapi kan nggak pernah dilaksanakan itu kan, iya kan? Iya. Nggak pernah dilaksanakan. Nah inilah makanya tadi aku mendapatkan teror kan. Dapat teror kan? Iya, parah kan. Tapi aku slow kan, ya terserah ya. Itu saya bilang aku udah di WA aku blokir, di teleponnya pakai biasa nomor HP lain. Jadi rekan dia bilang macam lah, pokoknya luar biasa. Termasuk juga pendukung garis keras Hotman Paris juga ngeri bahasanya rekan. Ya, ada beberapa lah. Tapi kita kan menyikapi medsos ini dengan bijaksana aja gitu loh, nggak baper lah. Gitu ya? Oh banyak rekan. Fanatisme pendukung nih ya. Adalah dua orang yang WA, tapi aku memaklumin aja rekan. Ya. Tapi itu memang persis yang kualami juga rekan. Kalau ingat rekan dulu yang masalah Pradi, ingat kan? Itu kan ingat juga Hotman Paris. Iya. Itu juga ya, persis lah. Ya biasa lah, nggak ada masalah ya kan. Karena seperti yang rekan bilang ya kalau menganggap dirinya seperti dewa yang tidak pernah salah, ya mungkin kritikan kita dianggap sebagai bentuk pansus, ya nggak apa-apa juga, pansus juga nggak salah ya kan. Tapi masalahnya kita ini bukan pula pengacara yang nggak terkenal ya kan, cukup dikenal juga. Dan nggak penting juga kita. Dan nggak penting juga gitu kan, mau dikenal nggak dikenal itu bukan itu yang penting ya, bukan di situ poin utamanya. Tapi substansi, tapi substansi sebenarnya yang kita sampaikan itu kan substansi. Nah menarik juga kalau mau dibahas 2/3 dari ini itu SOP kejaksaan kan rekan. Nah tapi
kan nggak semuanya ya kan, apalagi ini menjadi sorotan masyarakat kan, karena keadilan hari ini kan bisa digerakkan oleh publik gitu ya, melalui viralnya kasus ini gitu loh. Ya, jadi kupikir tidak bandingnya itu jadi keputusan yang tepat juga, karena melihat ya harapan dari masyarakat tentang keadilan itu, karena masyarakat kan menilai waktu pembacaan tuntutan kan ya sangat tidak adil ya tuntutan jaksa itu, jadi nggak mau blunder lagi gitu loh. Betul. Nggak mau blunder. Iya, itu wewenang di Jaksa Agung melalui Jampidum, mereka mau menempuh upaya hukum apa tidak. SOP itu ya bisa dikesampingkan. Iya benar, tidak ada kewajiban SOP, iya kan? Di SOP itu kan bukan undang-undang kan ya. Dalam hal normal. Dalam hal normal begini. Tapi ada dalam hal-hal tertentu tuh perlu kebijakan pimpinan. Nah, pimpinan mengambil kebijakan untuk tidak banding. Ya harus dihormati. Itu dia tepat. Bahkan untuk menghentikan kasus pun bisa, Jaksa Agung bisa, itu ada deponering kan? Iya, deponering. Bahkan